Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bertemu kembali pada renungan pagi hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Tentunya kabar baik dan sehat. Tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang nyata kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ungkapan syukur penuh hormat kepadamu, ya Bapa, karena semalam kami boleh istirahat tidur, dan pagi hari ini kami boleh bangun. Bapa, saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapak urapi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Bapak kehendaki bagi kami dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Saya akan membacakan ayat yang ke-22 sebagai natsnya. Demikian firman Tuhan. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini kita beri judul Rumah Tuhan. Sesuai firman Tuhan kepada Daud bahwa anaknya lah nanti yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan karena kondisi Israel yang belum cukup aman. Daud harus lebih fokus untuk menciptakan perdamaian. Kini memasuki pemerintahan Raja Salomo, oleh hikmat dan kebijaksanaannya telah tercipta perdamaian itu, terutama dengan Hiram Raja Tirus. Pendirian rumah Tuhan tersebut membutuhkan waktu selama 7 tahun dengan melibatkan 30.000 orang dengan shift 10.000 tiap bulannya, sehingga total tenaga tukang dibutuhkan sebanyak 10.000 kali 365 kali 7, sehingga total keseluruhan 25.550.000 tenaga. Sementara itu masih terdapat juga mandor pengawas sebanyak 3.300 orang setiap hari. Jumlah tersebut pun belum termasuk tenaga yang diperbantukan oleh Raja Hiram dalam pengadaan bahan kayu aras dan sanobar
di Gunung Libanon, maka sangat sebanding dengan kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini yang menjadi perenungan kita adalah untuk apa rumah Tuhan dibangun semegah itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan merupakan tempat perjumpaan umat dengan Tuhan. Tempat yang menyatakan relasi harmoni antara Tuhan dengan umat. Di dalam rumah Tuhan itulah umat merasakan damai karena Tuhan berkenan hadir dan menjumpai umat. Nah, bila itu yang menjadi pemahaman, kini yang lebih penting lagi bukan soal megah dan indah, tetapi bagaimana menciptakan rumah Tuhan yang berkenan kepadanya. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo tidak bisa lepas karena ada relasi damai dengan negara tetangga dan juga seluruh rakyat. Sebagaimana ketika Raja Daud belum diizinkan Tuhan karena kondisi negaranya belum aman. Jika demikian, berarti Tuhan berkenan dengan rumahnya yang dibuat umat setelah umat mampu mewujudkan hubungan damai satu dengan yang lainnya. Nah, perdamaian antara sesama inilah yang menjadi dasar damai dengan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari menjadikan diri kita ini sebagai rumah Tuhan yang senantiasa menciptakan dan membawa damai bagi lingkungan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sabdamu yang baru kami dengar. Bapa telah mengingatkan kami bahwa keindahan rumah ibadah berbanding lurus dengan tingkat kerohanian kami. Karena rumah ibadah merupakan sarana pertumbuhan rohani umat, sehingga tidak hanya raga saja, tetapi jiwa manusia juga harus dibangun. Bapa, ajari kami untuk senantiasa berdamai antar sesama, sehingga kami dapat menciptakan dan membawa damai bagi lingkungan. Bapa, pada saat yang indah ini, kami juga berdoa untuk saudara atau orang tua kami yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan atau dalam kelemahan tubuh, seperti Ibu Sujarti Absalom, Ibu Eti Pantom, Ibu Sriatun, Ibu Mami Alfon, Ibu Marmina, Ibu Watinem, dan Ibu Minten. Kiranya Tuhan mengulurkan Roh Kudus melalui setiap pengobatan dan perawatan, serta berikan kesabaran dan kemampuan di tengah-tengah pengharapannya supaya tidak kehilangan semangat. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.